Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Ketika Kecantikan Berujung Kutukan, Danau Satonda Buktinya. Jika kita melihat keindahan gugusan pulau yang ada di Indonesia, tak hanya ada Raja Ampat, Flores, Rote, dan Timur, tak pula cukup lekat akan pesonanya, tapi juga cerita yang dipercaya masyarakat secara turun-temurun. Jika kawan mengunjungi Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, selain dapat melihat perkasanya Gunung Tambora di Sumbawa Besar, kawan juga dapat menyambangi Pulau Satonda, pulau yang konon penuh misteri dan mitos. Satonda merupakan salah satu dari gugusan pulau yang berada di ujung barat Kabupaten Dompu. Dituliskan Travelenjuk, Pulau Satonda merupakan daratan yang berbentuk oleh letusan gunung api dari dasar laut jutaan tahun lalu, yang kemudian meninggalkan keindahan alam yang elok. Karena keindahannya itu, Pulau Satonda ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada 1999. Di pesisir lautnya, kawan juga akan menemui hamparan pasir putih pantai yang bersih yang merupakan bagian dari luas pulau yang mencapai 2.600 hektar. Di pantai itu, pelancong dapat melakukan berbagai aktivitas seperti renang di permukaan atau snorkeling atau menyelam untuk melihat keindahan terumbu karang dan fauna dasar laut lainnya seperti bintang laut, penyu sisik, dan aneka ikan hias. Kutukan Danau Satonda dan mitos pohon harapan. Keindahan dan pesona pulau itu juga tak lepas dari cerita masyarakat sekitar, yakni soal Pulau Satonda yang terlarang. Sebagian masyarakat masih meyakini jika pulau ini merupakan pulau terkutuk, sehingga siapapun tidak boleh mendiaminya. Menurut cerita, pulau ini merupakan tempat pengasingan putri cantik dari Kerajaan Sanggar, Putri Dai Minga namanya. Dikisahkan pada masanya, Putri Dai diperebutkan oleh banyak orang dari berbagai kerajaan karena pesona parasnya. Hal itu yang akhirnya memicu pertikaian antara kerajaan. Karena tak ingin banyak pertikaian terjadi, akhirnya Raja Sanggar mengasingkan putrinya ke Pulau Satonda. Berujung depresi, akhirnya sang putri memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan diri di Danau Satonda. Namun sebelum tenggelam, sang putri mengeluarkan kutukan sekaligus sumpah terakhirnya. Tidak ada wanita yang bisa mendapatkan anggun dan cantik dalam satu waktu. Jika ia anggun, maka ia tidak cantik. Jika ia cantik, maka ia tidak anggun. Sumpah ini ditunjukkan kepada semua wanita agar nasibnya tidak sama seperti dirinya, dan tak ada lagi gadis tak bersalah yang harus dikorbankan seperti dirinya. Selain mitos sang putri raja, pada bagian pesisir pulau ini, kawan akan menjumpai banyak pohon bernama pohon Kali Buddha atau pohon harapan. Dinamakan begitu karena konon pohon ini dipercaya dapat mengabulkan segala permintaan dengan cara menggantungkan apapun dan memanjatkan doa kepada leluhur. Atas mitos itu pula, saat ini banyak barang-barang tak jelas yang bergelantungan di ranting atau dahan pohon Kali Buddha. Sebut saja bungkus rokok, sepatu bekas, hingga batu. Penelitian Danau Purba Satonda, sisi misterius Pulau Satonda ternyata juga tenar hingga mancanegara. Adalah dua ilmuwan asal Eropa, yakni Stephen Kempe
yakni Stephen Kempe dan Joseph Kazmierczak, yang meneliti Danau Satonda pada tahun 1984 sampai 1989 dan 1996. Dari hasil penelitian tersebut, mereka menemukan fakta bahwa Danau Satonda adalah fenomena langka yang tak dapat ditemui dimanapun. Air danau dikatakan sangat asin dengan tingkat kebasaan atau alkalinitas sangat tinggi, bahkan jika dibandingkan dengan air laut pada umumnya. Keduanya berpendapat bahwa air asin Danau Satonda muncul bersamaan dengan terbentuknya kawah tua Gunung Satonda yang dikatakan berumur lebih dari 10.000 tahun, lebih tua dari usia Gunung Tambora. Penelitian lain menyebutkan bahwa Danau Satonda dulunya merupakan air tawar yang tercampur dengan air laut dari sebuah tsunami. Dampak dari dahsyatnya letusan Gunung Tambora pada 1815, gelombang besar mengantar air laut mengisi kawah tersebut dan kemudian mengubahnya menjadi danau air asin hingga sekarang. Meski begitu, kadar asin dari Danau Satonda ini sampai sekarang masih menjadi misteri, walaupun sudah beberapa kali diteliti oleh ilmuwan yang mengemukakan segudang teori. Ada juga penelitian yang menyebut bahwa biota dan segala hal yang ada di dalam Danau Satonda mirip dengan ekosistem lautan pada zaman purba. Hal itu merujuk pada banyaknya material streamalit yang hanya ada sekitar 3,5 miliar tahun lalu dan tidak pernah ditemukan lagi di muka bumi hingga sekarang. Akses dan fasilitas dari cerita di atas, tentunya pulau ini semakin membuat penasaran, terutama yang memiliki jiwa pelancong dan penjelajah. Untuk sampai di Pulau Satonda, kawan bisa memilih beberapa jalur alternatif. Salah satunya mulai perjalanan dari Sumbawa Besar ke desa Nangamiro dengan jarak tempuh sekitar 8 jam. Bisa juga dari Dompu dengan jarak tempuh sekitar 5 jam. Setelah sampai di pelabuhan Nangamiro, kawan akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu ke Pulau Satonda dengan waktu tempuh 1 jam. Tarifnya beragam, tapi rata-rata pelancong hanya merogoh kocek 25.000 sekali jalan. Alternatif lainnya bisa dengan cara naik kapal pesiar dari Pulau Bali atau Lombok dengan mengambil jurusan Flores. Kapal pesiar memang kerap mampir di Pulau Satonda sebelum angkat jauh menuju Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Flores. Tapi jika kawan memiliki kocek cukup tebal dan ingin lebih rileks dalam perjalanan, bisa menggunakan paket wisata Pulau Moyo, Kenowo, dan Satonda. Meski perjalanan untuk mencapainya boleh dibilang mahal dan berliku, namun tiket masuk pulau untuk wisatawan lokal hanya 2.000 perak dan 15.000 untuk para bule. Bagi kawan pecinta snorkeling, siapkan saja uang 30.000, lebih murah 10.000 ketimbang tarif turis asing. Sementara untuk tarif diving hanya 40.000, lebih murah jeban dari para bule. Pengelola wisata Pulau Satonda juga menyediakan jasa layanan penginapan. Tarifnya pun beragam, mulai 800.000 hingga 1,5 juta per malam. Tapi jika dompet kawan cukup tipis, kawan bisa mencari alternatif lain dengan memasang tenda untuk menikmati pemandangan jutaan bintang di angkasa dari pinggir pantai. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari ketika kecantikan berujung kutukan Danau Satonda buktinya. Sampai berjumpa lagi di kisah dan cerita yang menarik lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.